Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Agustina Sadriyatilai, salah satu dosen home-based program studi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Oematonis Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia, yang juga merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot sebesar 3 SKS. Adapun pemaparan dalam video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 dalam penyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, di sini membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif mengenai peran strategis dan operasional sumber daya manusia dalam organisasi. Mahasiswa akan mempelajari konsep, teori, dan praktik terbaik dalam mengelola individu dan tim untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Sehingga fokus utama pada mata kuliah ini adalah untuk memahami peran penting SDM sebagai aset utama dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam proses penentuan materi pada sisi pertemuan atau perkuliahan berbasis pada capaian pembelajaran lulusan atau CTL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menguasai konsep dan teori dalam ilmu manajemen dan mengaplikasikannya dalam berbagai tipe organisasi yang diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dan fungsi MSDM serta memiliki kemampuan menganalisis kebutuhan SDM dan berpikir strategis dalam melihat peran SDM sebagai aset penting organisasi. Hal ini sangat penting untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan profil lulusan program studi. Bahan kajian dalam mata kuliah ini mencakup berbagai fungsi kunci MSDM, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen dan seleksi, orientasi dan penempatan, pengembangan karyawan dalam hal pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, sistem kompensasi dan tunjangan, hingga hubungan industrial dan kesehatan, serta keselamatan kerja. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas isu-isu kontemporer dalam MSDM, seperti etika dalam praktik MSDM. Untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan sumber belajar seperti buku referensi terkait MSDM, serta tambahan jurnal sebagai bahan bacaan untuk menambah hasanah pengetahuan mahasiswa. Pendekatan yang saya lakukan dalam mata kuliah ini adalah pendekatan dengan metode DIA, yaitu merupakan singkatan dari Delivery, Direction, dan juga Assessment. Delivery adalah proses penyampaian materi kepada mahasiswa di dalam kelas. Interaction adalah proses interaksi antara dosen dan juga mahasiswa dalam kelas. Dan yang terakhir adalah Assessment, yang merupakan pemberian tugas kepada mahasiswa untuk mengukur sejauh mana mereka memahami materi yang disampaikan dalam kelas. Pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan kurang lebih 16 kali tatap muka, di mana pertemuan pertama sampai ke-7 adalah perkuliahan, dan pertemuan ke-8 adalah UTS, pertemuan ke-9 sampai ke-15 adalah materi, dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Adapun pembobotan sebagai bentuk penilaian atau evaluasi belajar dari mata kuliah ini adalah kehadiran sebesar 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selanjutnya adalah cuplikan video pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas secara langsung. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik, Bu. Senang ya bisa jumpa lagi dalam pertemuan minggu ini. Dan sebelum kita memulai kegiatan kita pagi ini, ada baiknya kita awali dulu dengan doa. Doa, mulai. Doa, selesai. Baik, minggu ini kita akan membahas topik yang masih terkait dalam manajemen sumber daya manusia, yaitu kita akan bicara soal kesehatan dan keselamatan kerja, atau biasa yang kita singkat dengan K3. Nah, namun sebelum itu, kita review kembali dulu nih. Pertemuan minggu kemarin
Mungkin ada yang masih ingat materi atau pembahasan kita tentang apa minggu kemarin? Ada? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Minggu kemarin itu materi tentang kompensasi. Kompensasi, oke, benar. Mungkin ada juga yang masih ingat fungsi atau manfaat tujuan daripada kompensasi? Siapa yang bisa angkat tangan? Silakan. Atau mungkin ada yang lain lagi? Oke, silakan. Kompensasi pilihan langsung itu ada gaji pokok, upah lembur, bonus, insentif, tunjangan, kompensian, asuransi, kompensasi non finansial, lingkungan kerja yang aman, pengembangan investasi, peluang pengembangan karir, hubungan kerja yang baik, meningkatkan motivasi dan kinerja kerja, dan menciptakan keadilan internal. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Berarti materi minggu kemarin masih hangat ya dalam benak rekan-rekan mahasiswa sekalian. Oke, baik. Seperti yang Ibu sampaikan, pagi ini, pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang K3, yang dimana dalam konsep pengelolaan sumber daya manusia, dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, ini adalah hal yang krusial juga. Karena yang namanya organisasi pasti butuh ya pemeliharaan kaitannya dengan aset, yaitu pekerja, supaya apa? Kegiatan yang mereka lakukan dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Nah, seperti itu ya. Baik, kita akan lihat dalam pembahasan ini sudah saya tampilkan kaitannya dengan PPT. Yang pertama kita lihat dulu pengertian ya daripada K3. Nah, sebelum kita masuk dalam pengertian ini, mungkin kalian pernah berpikir ya, kalau kita bekerja dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang aman, dalam kondisi yang nyaman, kira-kira perasaannya bagaimana? Senang, sukacita, bahagia ya. Nah, dan tentunya segala pekerjaan yang kita lakukan dengan kenyamanan yang kita dapatkan, kondisi itu akan mempermudah kita untuk bekerja lebih efektif, lebih giat ya, seperti itu. Nah, baik. Untuk itu kita melihat kembali pengertian daripada K3. Di sini dicantumkan bahwa K3 itu adalah upaya sistematis ya, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Nah, jadi di sini kita tekankan ada upaya yang sistematis untuk apa? Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jadi lingkungan yang aman, yang sehat itu adalah situasi yang benar-benar kondusif bagi para pekerja di dalam perusahaan atau organisasi. Seperti itu. Nah, lanjut kita bicara soal tujuan daripada K3. Nah, tujuan daripada K3 ini adalah tentu untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan yang paling utama di sini adalah meningkatkan produktivitas. Nah, itu semua menjadi impact daripada konsep K3 yang bisa diterapkan bagi perusahaan atau organisasi. Nah, ini sangat krusial karena K3 itu sendiri adalah bentuk investasi dari sebuah organisasi, bagaimana mereka betul-betul melindungi para pekerjanya sehingga bisa menghasilkan sesuatu dampak positif bagi perusahaan atau organisasi. Oke, ya. Oke. Kalau bicara soal konsep K3, karena ini juga merupakan budaya, karena ini juga merupakan satu tanggung jawab bersama, ya. Dan pasti ada payung hukum yang membuat supaya perusahaan harus menerapkan K3 ini. Nah, apa saja landasan hukumnya? Di Indonesia kita lihat ada 3 yang saya paparkan di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan yang berikut, Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang K3 itu bicara soal lingkungan kerja. Nah, dari payung hukum ini sudah jelas ya bahwa yang namanya perusahaan atau organisasi yang punya pekerja itu harus bisa menerapkan ini karena ini adalah aturan yang memang perlu diterapkan seperti itu. Nah, kalau tidak ya perlu dikaji lagi ya perusahaan atau organisasi tersebut karena yang namanya aset itu harus dilindungi. Kondisi mereka harus benar-benar fit, kondisi mereka harus benar-benar oke, kondisi mereka harus benar-benar nyaman. Supaya tadi seperti di awal ada produktivitas yang pasti mereka akan berikan sebagai bentuk kontribusi bagi perusahaan karena sudah menjaga mereka dengan baik. Ya, itu dia. Oke, lanjut. Kita kalau bicara tentang K3, ini memang tidak terlepas daripada hal-hal yang menjadi titik di mana perusahaan atau organisasi mengkaji itu harus jauh ke depan. Karena yang namanya aset, yang namanya pekerja itu harus dilindungi tadi ya, supaya mereka sehat, aman, menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif. Nah, maka dari itu pasti ada risiko yang perlu diperhatikan ya dalam bekerja. Misalnya di sini ada misalnya suasana bising atau suhu yang terlalu ekstrim. Kalau suasana yang terlalu bising, pasti pekerja juga tidak nyaman ya untuk bekerja, tidak fokus, menjadikan mereka tuh tidak menjadi fokus tujuan pekerjaan mereka tidak akan selesai.
Atau mungkin ada suasana suhu ekstrim. Nah, ini di paparan, misalkan dalam ruangan AC-nya terlalu dingin, atau mungkin tidak ada AC atau pendingin, suasana suhunya jadi panas, itu juga tidak akan membuat mereka nyaman dalam bekerja. Seperti itu. Dan juga ada misalnya kalau di perusahaan yang sifatnya industri ya, manufaktur, itu ada bekerja di bidang-bidang yang sifatnya kimia. Nah, ini perlu diperhatikan karena namanya pencemaran itu bisa saja memberikan dampak yang buruk bagi para pekerja. Tentunya seperti itu. Dan juga ada virus, bakteri. Nah, kemarin-kemarin kita pernah ya mengalami yang namanya COVID, masih ingat ya? Ya, COVID-19, COVID-19. Itu bagaimana nih? Para pekerja mereka melindungi diri, ya mereka harus bekerja dari rumah ya. Tapi bersinergi untuk menjalankan tugas dan pekerjaan mereka dengan baik. Ini salah satu bentuk untuk melindungi para pekerja juga, supaya mereka tidak mendapatkan satu kerugian yang fatal ya. Seperti itu. Kemudian ada kaitannya juga dengan ergonomis ya. Ini kalau kita perhatikan di dalam satu kantor misalnya ya, itu ada ruang duduk ya, meja, kursi yang tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, dan pada akhirnya membuat mereka tidak nyaman bekerja, duduk dengan posisi tertentu sehingga aktivitas mereka tuh terganggu. Nah, itu yang disebut dengan ergonomis. Lanjut, ada juga risiko yang kita sebut dengan psikososial. Nah, ini sering terjadi di kantor-kantor atau di organisasi ya. Biasanya ada para pekerja yang wanita atau yang pria, tidak harus sama-sama ya. Mereka harus duduk bagaimana caranya supaya posisi ruangan lebih bagus, supaya tidak terjadi yang namanya pelecehan, atau bisa jadi ada stres kerja karena penumpukan pekerjaan yang terlalu banyak. Nah, itu juga perlu untuk diperhatikan karena ini ingat kita menjaga mereka supaya tetap stabil. Nah, mereka di sini maksudnya para pekerja ya. Nah, mereka tetap stabil, mereka akan baik-baik sehingga mereka menjalankan tugas pekerjaan mereka dengan baik semuanya. Oke, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum ya? Baik, kita lanjut dulu. Di slide berikut ada kita bicara soal peran daripada manajemen dalam K3 ini. Nah, seperti yang disampaikan di awal tadi bahwa K3 ini adalah satu bentuk tanggung jawab bersama. Maka biasanya K3 itu penerapannya ada dalam bentuk tim ya, tim kerja yang mereka bentuk supaya bisa melihat dan mengidentifikasi hal-hal yang bisa saja terjadi kaitannya dengan risiko-risiko tadi yang tadi sudah disampaikan di awal. Nah, apa saja peran manajemen dalam K3 ini? Yang pertama, menyusun kebijakan dan prosedur K3. Namanya kebijakan, prosedur K3, itu kan secara sistematis tadi ya di awal dari pengertian konsep tadi, ada tahapan, ada langkah-langkah, dan seterusnya. Kemudian yang berikut, peran daripada K3 ini, itu juga bisa mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, ada tingkatan-tingkatan risiko tertentu yang kemungkinan itu bisa terjadi kembali kalau tidak diminimalisir di awal. Makanya nanti mereka akan buatkan ada catatan, ada laporan dari hasil identifikasi. Sehingga itu dijadikan temuan supaya berikutnya itu mereka akan tekan supaya tidak terjadi lagi. Seperti itu. Kemudian berikut ada menyediakan pelatihan dan APD. Ya. Nah, ini perlu juga diperhatikan dalam konteks K3 sebagai teamwork yang bersinergi. Ya, pekerja itu perlu dilihat kembali. Penyediaan pelatihan itu juga perlu. Kenapa? Karena untuk menggunakan misalnya APD tidak harus berantakan ya, harus sesuai dengan prosedurnya. Jadi APD itu adalah alat pelindung diri yang memang diperuntukkan bagi pekerja khususnya. Ini di industri misalnya. Nah, ini mereka rentan sekali dengan yang namanya risiko kerja yang sangat tinggi. Nah, itu juga butuh pelatihan. Makanya sesuai dengan zona kerja mereka ya. Nah, mereka harus menggunakan helm, sarung tangan, kemudian jas, ya, sepatu bot, dan mungkin ada zona mereka yang memang tempat kerjanya agak sedikit licin. Nah, itu juga harus diperhatikan dan identifikasi nih, gitu ya. Supaya jangan lagi ada hal-hal yang merugikan pekerja itu sendiri, gitu ya. Kemudian yang berikut ada yang namanya audit K3 ya, secara berkala. Nah, secara berkala itu nanti akan mereka bentuk supaya bagaimana nih auditnya mau dilakukan kayak apa, seperti apa, itu biasanya tim manajemen yang biasanya akan membuat waktu atau schedulean seperti itu. Nah, ini konsep K3 yang memang penting untuk diterapkan sekali lagi, dan sekali lagi juga bahwa yang namanya perusahaan, organisasi, dia harus benar-benar peka. Peka tadi kembali lagi pada payung hukum tadi ya, melindungi para pekerja dengan baik supaya kegiatan yang mereka lakukan nanti akan benar-benar bagus sehingga berdampak pada produktivitas individu dan juga bagi organisasi secara keseluruhan. Betul. Oke, baik. Mungkin di sini
Ada pertanyaan atau mau bertanya tentang peran? Oke, silakan. Berbicara tentang manajemen ketiga, yang saya ingin tanyakan, bagaimana audit ketiga secara berkala yang dilakukan dan apa saja yang menjadi fokus utamanya? Ya, baik ya, pertanyaan yang bagus ya. Baik, nanti kita akan bahas. Oke, baik. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana tentang audit berkala, ya. Ya, bicara soal audit berkala, ini memang satu pekerjaan yang sistematis yang dilakukan oleh tim K3. Nah, jadi di sini ada beberapa tahapan yang akan mereka lakukan. Yang pertama adalah perencanaan audit, ya. Mana-mana awalnya pasti perencanaan audit. Itu pasti akan menentukan tujuan, kemudian ruang lingkup, kriteria, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Jadi, melalui observasi langsung, mereka akan melihat, ya, jadi kondisi yang terjadi di lapangan itu seperti apa. Nah, itu yang namanya mengumpulkan data. Kemudian yang berikut ada yang kita sebut dengan langkah analisis dan juga evaluasi. Jadi data yang sudah dikumpulkan, mereka akan mengidentifikasi kesesuaian atau ketidaksesuaian, ya, serta bagaimana praktik yang terjadi, itu akan mereka rangkum. Lalu mereka akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu pelaporan audit. Nah, jadi dari hasil pengumpulan data, mereka akan buatkan catatan dan dilaporkan. Kemudian setelah dilaporkan, mereka akan membuat yang namanya tindak lanjut. Jadi dari tindak lanjut itu pasti continue ya, sifatnya continue atau berkelanjutan, sehingga mana nih menjadi temuan, itu yang harus mereka minimalisir lagi supaya tidak menjadi pembiaran ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu ya. Mungkin masih ada lagi? Jelas? Jelas ya. Oke. Setelah kita mendengar tadi ya tentang konsep K3, peranan manajemen untuk K3, maka selanjutnya kita lihat ada program K3 secara umum, ya biasanya di kantor atau di perusahaan, itu pasti akan melakukan hal-hal seperti ini. Nah, mungkin pernah lihat ya, pernah dengar juga. Yang pertama ada safety briefing ya sebelum kerja. Nah, itu mereka lakukan safety briefing supaya apa? Sebelum melaksanakan pelayanan dalam atau aktivitas mereka di hari itu mereka briefing, mereka dikasih pengingat-pengingat supaya hari ini mereka mengerjakan pelayanan yang seperti apa kepada orang-orang yang nanti datang gitu. Lalu seperti ada yang kedua, pelatihan yang pemadam kebakaran. Kita bayangkan kalau pemadam kebakaran tanpa pelatihan bagaimana ceritanya. Ya, itu untuk memadamkan api ya. Nah, jadi ketika membuat pelatihan itu kan buat simulasi ya ceritanya. Jadi ada kondisi kasus kebakaran di mana, apa yang harus mereka tangani ya, bagaimana mereka harus mematikan, bukan ya? Oh, bagaimana mereka memadamkan api ya pada titik-titik lokasi yang jangan sampai juga membahayakan mereka. Nah, ini juga harus perlu yang namanya pelatihan atau dalam bentuk simulasi yang selalu berkala mereka lakukan. Kemudian bicara soal P3K dan prosedur evakuasi. Ya, yang namanya kondisi kita tidak bisa estimasi, kita tidak bisa meramalkan ya kondisi-kondisi yang terjadi atau risiko yang bakal terjadi, maka P3K itu selalu sedia ya, selalu ada dan kalau dibutuhkan ya mereka pasti harus langsung menyediakan P3K. Kemudian yang namanya prosedur evakuasi itu juga mereka harus memberitahukan ya prosedurnya untuk evakuasi kalau terjadi kebakaran tiba-tiba di perusahaan, misalnya atau kecelakaan gempa misalnya ya. Nah, itu perlu untuk mereka simulasikan bagaimana evakuasi itu bisa dilakukan, kemudian dirujuk kepada titik-titik yang sudah mereka tentukan untuk mengumpul supaya aman, seperti itu. Kemudian yang berikut, pelaporan kecelakaan dan juga near miss ya, mungkin ada yang hampir terjadi kecelakaan, itu dibuatkan pelaporan kecelakaan. Jadi dalam tim berkala tadi ya, secara berkala itu jadwalnya boleh 1 kali 3 bulan misalnya, itu mereka buatkan laporan. Jadi bulan berikut jangan sampai lagi terjadi hal yang sama, gitu, minimalisir lah gitu ya, supaya para pekerja ini merasa enak bekerja. Jadi semuanya mengatasi dengan baik, pekerjaan mereka juga terlaksana dengan baik, dan pelaporan-pelaporan itu menjadi catatan-catatan track record ya, supaya mana yang bisa diminimalisir ya, perusahaan harus meminimalisir itu supaya jangan terjadi lagi. Ya, itu dia. Baik, kemudian kalau kita bicara soal tadi ya, ada tentang konsep K3, peranan mereka dan seterusnya, maka apa sih sebenarnya manfaat daripada K3? Nah, ini dia. Manfaat daripada K3 ini dicatat ada 3 poin di sini. Yang pertama adalah pasti mengurangi kecelakaan dan biaya kompensasi. Nah, pasti ya, yang namanya juga konsep K3, keselamatan, kesehatan kerja, tujuannya pasti untuk mengurangi kecelakaan dan biaya kompensasi. Nah, biasanya perusahaan itu akan berpikir berapa kali lipat ya. Namanya biaya ini kan, ada pekerja yang harus
rawat misalnya dengan biaya-biaya yang agak besar, tuh kadang-kadang perusahaan mikir-mikir nih. Nah, maka dari itu penerapan K3 itu penting gitu supaya untuk bisa mengatasi sebelum kejadian itu terjadi. Nah, itu penting sekali ya. Kemudian yang berikut meningkatkan kepuasan dan moral karyawan. Nah, gitu ya. Jadi yang namanya konsep keamanan ini juga menjaga ya, menjaga supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Karena yang namanya pekerja itu pasti ya ada pekerja wanita, ya, ada pekerja pria. Nah, bagaimana ini bisa diatur supaya semuanya berjalan dengan baik adanya, ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan dan produktivitas. Nah, ini adalah poin penting juga di manfaat K3, karena yang namanya perusahaan itu pasti ingin supaya citra perusahaan mereka atau ya organisasi mereka itu dikenal baik ya. Dikenal baik dalam arti mereka benar-benar menjaga nih pekerja mereka, kemudian memperhatikan pekerja mereka dengan betul-betul supaya kontribusi para pekerja itu memberikan dampak produktivitas bagi perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Nah, ini sebenarnya adalah timbal balik antara para pekerja dan juga organisasi ya. Jadi kalau kedua-duanya saling memperhatikan, ya saling care satu dengan yang lain, kepedulian satu dengan yang lain, ya hasilnya ya produktivitas gitu. Bukan saja bagi individu, tetapi bagi perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Itu dia. Nah, manfaat dari K3 ya. Oke, yang berikut dalam organisasi. Nah, kita bicara soal konsep K3 ya, budaya K3. Karena ini juga tanggung jawab bersama. Pasti juga untuk menjalankan K3 ini pasti ada tantangan ya untuk menerapkannya. Nah, apa saja tantangan untuk implementasi K3? Di sini yang pertama, kurangnya kesadaran budaya K3. Nah, kembali lagi nih, ada perusahaan yang berpikir, sudahlah yang penting pekerja saya bekerja aja dulu gitu ya. Tanpa melihat kembali. Tadi ada payung hukum ya, landasan yang tadi kita sudah bahas pada slide-slide sebelumnya. Nah, itu kepekaan daripada manajemen seperti apa? Nah, karena kurangnya kesadaran budaya K3 itu, makanya banyak juga ada yang belum menerapkan K3 ini dengan benar, dengan baik. Itu dia. Kemudian yang kedua, biaya implementasi awal itu agak sedikit mahal. Nah, seperti di industri misalnya, kalau penyediaan APD itu kan mahal ya. Biasanya juga perusahaan atau organisasi di sini mereka juga berpikir, bagaimana ini kita mau mengeluarkan terlebih dahulu, karena berpikir tentang biaya. Nah, sekali lagi, kembali lagi di awal, tadi Ibu sempat sampaikan bahwa penerapan K3 ini adalah investasi yang jangka panjang. Memang dari awal itu pengeluaran dulu ya. Nah, tapi kalau untuk menjaga aset, karena aset ini aset hidup, mereka bekerja, mereka memberikan benefit juga kepada perusahaan. Jadi ya dari awal harus dijaga. Jadi memang kalau misalkan biaya awal implementasinya mahal, ya iya. Tapi ini adalah investasi jangka panjang ya. Oke. Dan yang ketiga adalah resistensi dari manajemen atau pekerja. Nah, kita lihat resistensi ini karena K3 ini bagaimana upaya daripada organisasi atau perusahaan tadi membangun budaya K3 ya. Jadi di sini kita akan lihat mengatasi resistensi, yang pertama harus ada edukasi. Nah, edukasi, kemudian komunikasi yang efektif ya, supaya apa? Kita memberitahu bahwa fokus daripada manfaat K3 ini sangat baik sekali. Jadi bukan hanya dari biaya awal yang sangat tinggi, tetapi ini investasi yang bisa mengurangi benar-benar kecelakaan kerja. Ya, supaya jangan terjadi ya. Kemudian yang berikut keterlibatan dan komitmen dari pimpinan. Nah, ini juga menjadi satu bentuk yang saling bersinergi ya. Jadi kalau pimpinan merasa ini adalah sesuatu hal yang krusial dan penting, itu perlu untuk dilakukan. Dan yang berikut ada partisipasi aktif juga dari para pekerja ya. Ini adalah bentuk komitmen mereka juga untuk mengikuti standar-standar yang sudah ditentukan atau yang disyaratkan. Nah, jadi bagaimana supaya K3 ini akan mengurangi ya kekhawatiran para pekerja dan juga meminimalisir tadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga pada akhirnya tujuan bersama bisa dicapai. Seperti itu. Oke, ya. Dan tadi ada kata tentang near miss ya, ini sesuatu yang hampir saja terjadi. Nah, kalau hampir berarti jangan sampai terjadi ya. Bila perlu di handle memang gitu kan, di handle supaya jangan sampai itu menjadi sesuatu yang fatal. Itu dia. Kemudian yang berikut pendidikan dan pelatihan juga ini penting sekali, karena namanya K3 ini adalah tim kerja yang saling bersinergi. Mereka harus tahu hal-hal penting yang harus mereka cermati bersama. Dan ingat, itu adalah laporan yang mereka harus buat sebagai bentuk daripada audit yang mereka lakukan. Nah, oke, kira-kira mungkin sampai di sini sudah paham materi tentang K3?
Oke, mungkin ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaannya? Oke. Oh, sepertinya semuanya sudah bisa memahami. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi pengingat buat kita semua ya. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan tentang materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan Pak Selo ya. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan dalam materi kita hari ini yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang bisa disebut dengan K3. Ketiga bukanlah sekedar pelengkap atau beban bagi perusahaan, melainkan fondasi krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia. Kita telah memahami bahwa K3 bertujuan untuk melindungi pekerja, mencegah kecelakaan, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Peran manajemen dalam K3 sangat vital, mulai dari menyusun kebijakan, mengidentifikasi bahaya, hingga menyediakan pelatihan dan APD. Ketika K3 diimplementasikan dengan baik, manfaatnya sangat besar, yaitu yang pertama mengurangi kecelakaan dan biaya kompensasi, yang kedua meningkatkan kepuasan dan moral karyawan, serta terakhirnya meningkatkan citra dan produktivitas perusahaan. Meskipun ada tantangannya juga, seperti kurangnya kesadaran atau biaya awal. Investasi dalam K3 adalah investasi untuk berkelanjutan dan kesuksesan bisnis di masa depan. Terima kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih untuk kesimpulannya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa terus diingat, sehingga nanti pada pertemuan berikut kita bisa mereview kembali ya materi ini. Oke, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas, ya tugasnya berupa tugas individu. Nanti silakan dilihat pada portal masing-masing. Nah, tugasnya sudah Ibu kirimkan dalam portalnya supaya bisa dikerjakan. Penugasan ini waktu yang diberikan adalah 1 minggu ya, 1 minggu. Nanti lihat di dalam portal itu sudah ada format penugasannya seperti itu. Nah, mungkin hari ini kita cukupkan dulu pembelajaran kita dan terima kasih banyak untuk kehadiran kita semua. Oke, sebelum saya akhiri pertemuan kita hari ini, silakan masing-masing mengisi daftar hadir atau presensi pada portal e-kampus atau link yang sudah disediakan seperti pada pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Silakan diisi menggunakan handphone masing-masing. Dan jangan lupa diverifikasi untuk kehadirannya ya. Baik, kalau sudah, maka saya akhiri sudah pertemuan kita hari ini. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan hari ini. Sampai jumpa minggu depan.